Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liliza Agustin, MPC Psikolog. Dalam hal ini, saya mewakili dari tim kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai positif psikoterapi husnuzon, model pengembangan psikoterapi Islam dalam menurunkan derajat stres pada penderita hipertensi. Dalam penelitian ini merupakan riset dan pengembangan metode. Hal ini didasarkan karena adanya penelitian-penelitian terdahulu, kami ingin melakukan pengembangan metode dengan memasukkan nilai-nilai husnuzon ke dalam proses positif psikoterapi. Alasannya ada beberapa, yaitu pertama merujuk dari saran penelitian terdahulu untuk dapat melakukan pengembangan metode. Kedua, berlandaskan pada pemikiran bahwa husnuzon itu merupakan nilai dalam bentuk keyakinan dan perilaku yang dapat dijadikan sebagai aset dalam pengembangan diri klien dalam proses psikoterapi. Ketiga, merupakan upaya untuk melahirkan psikoterapi teistik bagi klien yang membutuhkan, terutama umat muslim. Stres merupakan reaksi dari respon tubuh terhadap stresor psikososial, yaitu tekanan mental atau beban kehidupan. Stres juga merupakan reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan ketegangan emosi, dan lain-lain. Dalam hal ini, stres yang berlangsung cukup lama, tubuh akan berusaha mengadakan penyesuaian sehingga timbul kelainan organis atau perubahan patologis. Gejala yang muncul bisa berupa MAH atau hipertensi. Nah, hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi adalah satu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian oleh Saleh dan Basmaneli pada tahun 2014 itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara derajat stres dengan hipertensi. Semakin tinggi derajat stres, maka akan semakin tinggi hipertensi. Merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Luki pada tahun 2013, bahwa stres itu menyebabkan dua aspek psikologis, yaitu mengalami gangguan pada aspek kognitif dan pada aspek sosial. Nah, kedua aspek ini membentuk persepsi dan emosi yang bersifat negatif. Maka persepsi dan emosi yang bersifat negatif ini maka perlu diubah menjadi positif. Untuk membangun persepsi dan emosi positif itu dianggap cukup penting dalam mengupayakan atau meningkatkan persepsi dan emosi yang positif pada penderita hipertensi. Nah, salah satu intervensi yang digunakan di dalam psikologi klinis dalam membangun persepsi dan emosi yang positif itu adalah dengan intervensi yang menggunakan pendekatan positif psikoterapi. Nah, dalam upaya untuk menurunkan stres yang disebabkan oleh faktor psikologis melalui psikoterapi teistik, maka dalam hal ini kami mencoba untuk membentuk formula psikoterapi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam yang kita sebut atau yang kami sebut dengan positif psikoterapi husnuzon. Ya, dengan adanya, jadi dapat dilihat di bagian ini ya, adanya masalah kejiwaan, depresi, stres ya, maka ahli psikologi klinis ya atau psikolog klinis itu melakukan pengembangan teknik intervensi. Salah satunya adalah intervensi psikologi yang bersifat teistik, misalnya psikoterapi Islami. Oleh karenanya karena adanya integrasi nilai-nilai religius yang dilakukan di dalam psikoterapi oleh Corey dalam 2009, kemudian menurut Hamdan tahun 2008 itu kebanyakan klien memandang kekuatan religius mereka sebagai aset vital dalam menghadapi permasalahannya. Kemudian menurut Scott dan Ellen pada tahun 2006 itu menawarkan sebuah psikoterapi yang bernama psikoterapi teistik ya, yaitu menyerapkan dan mengintegrasikan psikoterapi utama seperti psikodinamik, interpersonal, perilaku, kognitif dan humanistik yang digabungkan atau diintegrasikan dengan nilai-nilai teistik. Nah,
Oleh karena itu, di dalam artikel ini kami menjelaskan melakukan penemuan beberapa jurnal mengenai positif psikoterapi yang dapat menurunkan derajat stres. Ya, ada beberapa penelitian yang digunakan dalam menurunkan derajat stres itu adalah salah satunya positif psikoterapi. Karena ingin memodifikasi dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka diambil adalah husnuzon. Maka kami mencoba untuk menggabungkan positif psikoterapi dengan husnuzon, gunanya untuk menurunkan derajat stres. Maka pada penelitian ini akan mencoba untuk membuat perancangan modul, yang modul itu nanti akan diuji pada penderita hipertensi. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai positif psikoterapi. Positif psikoterapi merupakan salah satu jenis psikoterapi yang bertujuan untuk menurunkan stres melalui 3 hal, yaitu pleasure, engagement, dan meaning, yaitu Duckworth, Stein, dan Eisenman pada tahun 2005. Pleasure yang dimaksudkan adalah emosi positif pada seperti kesenangan, kepuasan, dan rasa syukur. Engagement diwujudkan dengan saling membantu, hubungan sosial yang baik, dan melakukan sesuatu tanpa beban. Sedangkan meaning itu diartikan pada hubungan yang bermakna antar individu dengan keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial. Pendekatan positif psikoterapi ini merupakan salah satu intervensi yang berbasis psikologi positif, di mana intervensi ini dilakukan dengan mengembangkan sisi-sisi positif individu. Salah satu sisi positif individu adalah berpikir positif. Nah, di dalam ajaran Islam, berpikir positif itu erat kaitannya dengan atau disebut dengan konsep husnuzon. Maka oleh karenanya memasukkan nilai-nilai yang ada pada husnuzon dalam proses terapeutik ini mendasari munculnya positif psikoterapi husnuzon. Apa itu husnuzon di dalam konsep Islam? Husnuzon secara harfiah berarti berbaik sangka. Secara garis besar, husnuzon dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada manusia. Husnuzon kepada Allah mengandung makna bahwa apapun yang dialami oleh seorang hamba, termasuk cobaan yang diberikan oleh Allah, maka harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Oleh karenanya penelitian ini merupakan rancangan, yaitu rancangan membuat modul, ya, kemudian melakukan uji expert modul, mendapatkan modul, kemudian melakukan eksperimen, semi eksperimen, kemudian mendapatkan modul layak pakai. Ya. Adapun setelah penggabungan, bentuk dari penggabungan positif psikoterapi husnuzon itu bentuk dari formulanya memasukkan nilai-nilai husnuzon ke dalam proses psikoterapi itu seperti ini, ya, seperti yang terlihat di slide ini. Yaitu yang pertama pleasure, emosi positif, kesenangan, kepuasan dan rasa syukur. Dalam hal ini dikaitkan dengan pemaknaan terhadap husnuzon kepada Allah, memberikan pemahaman bahwa semakin sayang Allah kepada diri klien, maka semakin besar pula cobaan yang diberikan oleh Allah. Perilaku husnuzon kepada Allah adalah perilaku syukur dan sabar. Kemudian pada yang kedua, ya, pada aspek yang kedua yaitu engagement. Engagement itu digambarkan husnuzon terhadap diri sendiri, dimasukkan dalam ininya. Husnuzon terhadap diri sendiri berarti berprasangka baik kepada diri sendiri, memberikan pemahaman kepada klien agar dapat menerima diri apa adanya, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya, adanya berbagai cobaan, misalnya klien harus tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian pada meaning, memberikan pemahaman kepada klien agar dapat bersikap yang selalu berpikir dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Memunculkan sikap yang ditunjukkan dengan rasa senang, berpikir positif, dan sikap hormat terhadap orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Nah, berikutnya, adapun pola kegiatan intervensi, yaitu setiap pertemuan terdiri dari kegiatan.
terdiri dari kegiatan ada 3, pembukaan dan pengkondisian subjek. Kemudian kedua kegiatan psikoterapi, yang ketiga penutup. Waktu pelaksanaan jumlah pertemuan adalah 12 kali pertemuan. Frekuensi pertemuan 2 atau 3 kali selama 1 minggu, yaitu kami melakukan dari akhir Agustus hingga awal Oktober. Durasi psikoterapi 60-90 menit pertemuan. Kemudian desain eksperimen intervensi, desain yang digunakan adalah one group pretest post, yaitu pengaruh treatment dilihat dengan cara membandingkan pola-pola dari pre dan post pada sekelompok subjek. Yang menjadi subjek uji coba dalam eksperimen ini adalah penderita hipertensi dengan karakteristik pertama, memiliki kesediaan untuk mengikuti treatment yang diberikan peneliti. Kemudian yang kedua, yang terukur, memiliki stres dengan kategori menengah sangat tinggi berdasarkan data. Skala pengukuran digunakan dalam penelitian ini adalah DAS, Depression, Anxiety, and Stress Scale. Tahap pelaksanaan rancangan modul uji eksperimen, pelaksananya terdiri dari pretest. Pelaksanaan eksperimen itu dilakukan selama 12 kali pertemuan, kemudian melakukan post-test, kemudian evaluasi modul. Hasil uji statistik, kami menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Nilai Z yang didapat adalah min 2,023A dengan taraf signifikansi 0,05, nilai P besar 0,043. Nah, dari hasil uji statistik dapat disimpulkan jika H0 ditolak, maka HH1 diterima. Artinya, positif psikoterapi husnuzon terbukti efektif dalam menurunkan derajat stres pada penderita hipertensi. Pelaksanaan eksperimen dilakukan 3 orang eksperimenter, psikolog klinis dan telah mengikuti FGD. 1 orang subjek didampingi oleh 1 orang terapis eksperimenter selama 12 pertemuan. Kemudian validasi modul atau expert judgment dilakukan oleh psikolog klinis. Grafik peningkatan skor ini merupakan gambar dari grafik peningkatan skor pre-test dan post. Terlihat bahwa mengalami penurunan ya dari pre ke post. Lihat dari subjek 1, subjek 2, kemudian subjek 3. Grafik peningkatan presentasi subjek uji coba terlihat meningkat, subjek 1 40%, subjek 2 3 gini dari ini. Kemudian subjek kedua itu mengalami peningkatan dan subjek ketiga paling tinggi peningkatannya. Maka didapat kesimpulan memperoleh modul positif psikoterapi husnuzon dalam menurunkan derajat stres pada penderita hipertensi. Kemudian hasil uji coba modul menunjukkan positif psikoterapi husnuzon terbukti efektif menurunkan derajat stres pada penderita hipertensi. Hasil feedback penelitian dan observasi yang dilakukan terhadap rancangan modul mendapatkan penilaian positif sehingga layak untuk dijadikan sebagai modul dalam menurunkan derajat stres pada penderita hipertensi. Terima kasih, demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.